Hai Sobat Mirai Aset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, hari ini kita akan sama-sama belajar gimana sih cara menghadapi market yang lagi sulit seperti ini. Di tengah market yang penuh volatilitas, justru kita ingin mengajak kamu agar lebih bijaksana dalam berinvestasi. Caranya gimana? Yaitu dengan mempelajari metode value investing. Nah, seperti apa caranya? Ya, kita harus tahu nih rasio-rasio laporan keuangan yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan apakah perusahaan ini valuable untuk kamu investasikan atau enggak. Seperti apa? Yuk kita belajar sama Pak Agus. Biar makin jago berinvestasi saham, hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Agus ya Pak ya, dan kita akan ngobrolin tentang value investing. Value investing ini apa sih Pak Agus? Halo Bu Alia, sahabat Mirai Aset. Value investing adalah strategi pembelian saham berdasarkan dari nilai intrinsik atau nilai harga wajarnya. Oke. Di mana kita akan mencari saham-saham yang bagus kinerjanya, tetapi harganya masih terdiskon. Jadi valuable tapi affordable ya Pak ya? Betul Ibu Alia. Karena kita masih berada dalam fase downtrend alias bearish market yang sebenarnya kita punya opportunity ini ya. Asal kita tahu cara menemukan saham-saham yang undervalue tadi nih. Benar Bu Alia. Dan salah satu cara untuk mencari saham-saham undervalue secara sederhana kita akan menggunakan rasio PER atau price earning ratio Bu. Ya. Di mana kita akan membandingkan harga saham dengan EPS, earning per share-nya dari saham tersebut. Jadi kita akan melihat fokus mencari saham dan melihat ke PER-nya aja nih, price earning ratio. Kenapa nih Pak? Betul. Itu merupakan salah satu indikator yang sederhana atau simple untuk kita value terhadap nilai intrinsik suatu saham Ibu. Ya. Betul. Karena apa? Kalau kita membeli saham yang undervalue, kita berharap ke depannya itu bisa mendapatkan profit. Ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, semakin kecil satu pair, kita berharap harga saham itu semakin murah. Oh, oke. Ya. Murah di sini bukan berarti satu murahan, tetapi kita melihat bukan dari harga saham, tetapi nilai daripada saham tersebut. Yuk sahabat Mirai Aset, kita langsung belajar dengan Pak Agus biar tahu gimana caranya melihat price earning ratio dan valuasi untuk menemukan saham-saham yang berpotensi. Baik sahabat Mirai Aset, kita akan belajar, saya akan sharingkan bagaimana kita mengevaluasi suatu saham dengan menggunakan simple sederhana melalui PER, price earning ratio. Yang pertama, ketika kita melihat laporan keuangan suatu perusahaan itu keluar, dan apalagi perusahaan itu memberikan satu laba yang cukup besar ya Bu ya, earning per share ratio-nya itu cukup besar dibandingkan Q ataupun years to years, maka itulah yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, yang pertama. Tetapi yang menjadi catatan adalah EPS di sini, earning per share itu berharap jangan dimasukkan transaksi-transaksi yang tidak terus-menerus ada. Oke, jadi yang bersifatnya hanya satu kali ya. Betul. Oke, seperti? Contohnya seperti penjualan lahan, atau dividen dari anak usaha, atau forex gain ataupun forex loss. Oke, foreign exchange nih ya Pak. Betul, ya maksudnya ya dari currency tukar, ya. Betul. Yang kedua, kita akan bandingkan setelah EPS-nya ketemu adalah PER-nya. Price earning ratio-nya antara saham-saham dalam satu sektor Ibu. Oke, jadi kita ngeliat kompetitor ya. Betul, kita comparison. Bagaimana caranya? Di menu HOTS itu sudah disiapkan. Kita bisa buka di menu HOTS, information, terus comparison of statement. Oke, kalau shortcut-nya Pak? Shortcut-nya langsung aja di 0024. Oke, saya pilih shortcut lah kalau gitu. Oke, kita buka nih 0024 ya. Nah, kita bisa lihat di sini di 0024, yaitu kita pilih di tahun 2022, quarter yang pertama. Bagaimana caranya supaya saya nggak hafal nih saham-saham yang satu sektoral? Nah, kita nggak perlu khawatir karena di Mirai Aset sudah menyiapkan nih
saham-sahamnya satu sektoral. Kita Oke. langsung aja ke shortcut aja ya Bu ya. Ya. Di shortcutnya adalah di 006. Oke, jadi ketika kita ketik 006 akan muncul seperti ini ya Pak ya. Betul. Nah, ini list daftar saham yang ada di IHSE dan sudah dibagi berdasarkan sektornya. Kali ini Pak Agus tadi sudah memilihkan 3 saham dari sektor industrial yaitu Markobex dan ASI. Betul. Oke. Setelah kita pilih sektor industrial, maka akan muncullah daftar saham-sahamnya Ibu. Ya. Nah, kita pilih 3, kebetulan kita pilih adalah ASI, ASI, Astra, Ya. yang kedua adalah Cobex, Ya. dan yang ketiga adalah Mark. Mark. Ya. Nah, ini kita memudahkan untuk kita melihat bahwa saham-saham itu satu sektoral apa aja. Ya. Nah, setelah kita menemukan daripada 2 menu tersebut, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membeli saham ini, kita bandingkan Bu dengan instrumen lain. Oh, oke. Nah, apakah menguntungkan dengan membeli saham ini atau kita taruh uangnya di instrumen lain? Pilihan instrumen lainnya apa nih Pak Agus? Yang jelas itu reksadana Bu. Oke, di Navi ya reksadananya. Dan Oke. Mire punya namanya Navi. Nah, yang perlu kita perhatikan juga adalah PER rasio histori dari saham tersebut. Oh, oke, jadi gimana sih pertumbuhannya dulu ya? Betul. Oke. Apakah PE sekarang itu wajar? Karena kelemahan daripada PER ini adalah keadaan perusahaan sekarang itu mungkin beda dengan keadaan perusahaan kemarin-kemarinnya. Oke, baik Gitu. Pak. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Setelah kita mendapatkan PE rasio yang layak menurut valuasi tadi, dan kita bisa mendapatkan rata-rata dari saham-saham yang satu sektoral, Ya. nah kita bisa menentukan sebetulnya target price-nya itu berapa sih. Oh, gitu. jadi dengan tahu angka-angka tersebut kita tahu nih targetnya sebaiknya ada di angka berapa ya? Betul. Oke, gimana Pak ngitungnya? Jadi seperti rumus yang sudah ada yaitu PER, Price Earning Ratio, Ya. itu adalah price dibagi dengan EPS. EPS, earning per share. Ya. EPS kita sudah tahu tadi, kita Ya. bisa dapatkan dari laporan keuangan. Betul. PER-nya kita ambil rata-rata daripada sektoral yang sudah ada Oke. saham-sahamnya, Ya. dan dari situ kita bisa melihat price-nya itu berapa. Oke, dan PER yang ada di sini tadi setelah kita jumlahkan ketiganya adalah Kita bagi itu rata-rata adalah sekitar 9. Yang terakhir kita akan bandingkan PE rasio histori dari Oke. saham tersebut. Oke, jadi kita lihat yang dulu-dulu ya Pak ya. Betul. Oke. Dengan harapan kita bisa melihat PE rasio yang wajar. Oke. Negatifnya daripada menggunakan PE ini adalah kondisi perusahaan saat ini belum tentu sama dengan kondisi perusahaan sebelumnya. Oke. Nah, sehingga kita kemungkinan bisa salah tafsir. Oke, jadi tenang aja sahabat Mira Aset, ternyata rekam jejak digital laporan keuangan itu juga ada ya, dan Betul. kita bisa ngecek untuk menilai valuasi dari PI rasio tersebut ya Pak. By the way Pak Agus, yang namanya investor kan tetap harus waspada nih. Betul. Hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan dalam memvaluasi suatu saham berdasarkan metode ini? Yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama, PER, Price Earning Ratio rendah itu bukan berarti harga sahamnya itu murah. Oh, tidak selalu ya? Tidak selalu. Oke. Oleh sebab itu, lakukanlah analisis secara komprehensif terkait dengan perusahaan tersebut. Oke. Karena ada rasio-rasio yang lain. Yang kedua, tidak semua perusahaan itu cocok dianalisa menggunakan PER. Oh, oke. Karena kalau perusahaan itu sedang rugi dan labanya negatif, maka PER-nya juga akan negatif. Oke, jadi kesannya murah gitu kali ya Betul. kalau negatif, tapi ternyata kondisinya juga kita harus cek nih. Berikutnya, PER yang tinggi belum tentu harga sahamnya mahal, Ibu. Dikarenakan dari perubahan cash flow yang semakin bagus dan semakin tumbuh, maka PER-nya dari waktu ke waktu akan turun. Oke, jadi walaupun misalnya harganya sudah naik, belum tentu dia tuh mahal juga ya Pak ya? Betul. Oke. Oleh sebab itu, perlu menghitung PE growth ratio. Ah, Itu biasanya kita ambil pakai CAGR, Bu ya. Itu growth ratio-nya kita ambil sekitar 3-5 tahun. oke, jadi kita melihat compound annual growth rate Betul. ya selama 3-5 tahun. Gimana sahabat Mira Aset? Ternyata belajar metode value investing gampang banget kan? Dan semakin dimudahkan dengan berbagai fitur yang ada di aplikasi HOTS dan juga Neo HOTS. Terima kasih Pak Agus atas ilmu barunya. Sama-sama, Bu Alia.
Semoga ilmu yang baru saja kamu pelajari dapat membantu kamu menjadi investor yang semakin mandiri dan pastinya semakin cuan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!